Halo guys, it's Dina Dioga and let's go for a ride again. Ya, ini hari Jumat dan ini hampir jam 8 pagi. Agak kesiangan sih ya untuk riding santai gitu. Udah mulai rame jalanan ya kan. Udah barengan sama anak sekolah, sama orang-orang kerja gitu. Oke. Dan hari ini aku keluar tuh cuma mau bikin video sebenarnya, emang niat. Ya aduh, pas merah dong, 70 detik kampret. Ya, dan hari ini tuh aku mau bahas tentang ini, alasanku balik ke GSX-S lagi. Dan kalian kalau nonton video-videoku dari sebelumnya itu pasti kalian sering denger aku bilang kalau aku tuh gak masalah sama motor nunduk gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya tuh alasannya bukan karena itu guys. Ya sebenarnya itu alasanku balik ke GSX-S itu gak banyak guys, karena kan pertama aku emang nggak masalah sama motor nunduk, dan kedua motor itu tuh basically sama ya kan. Dan alasan pertama, alasan terbesarku itu sebenarnya karena GSX-S itu lebih langka guys, dan GSX-R itu kalian tahu sendiri di jalan itu banyak banget, hampir tiap hari ketemu ya kan. Aku tuh orangnya tipikal yang nggak suka banyak kembarannya gitu loh guys. Jadi ya lihat banyak kembarannya, tiap hari ketemu GSX-R ya emang sih guys asik misal disapa gitu. Jadi kalau ketemu sama user GSX-R itu suka disapa gitu ya kan, ngedim gitu, itu enak emang. Cuma kalau banyak kembarannya tuh jadi bosen gitu lihat motor sendiri, karena lihat orang lain banyak yang punya, banyak lalu lalang gitu, jadi lihatnya itu kayak biasa aja sama motor kita sendiri gitu ya kan guys, kalau banyak yang punya gitu ya. Jadi itu alasannya, karena GSX-S itu lebih langka, sebulan belum tentu ketemu, nggak sebanyak itulah GSX-S. Jadi kalau motor kita gak banyak di jalan gitu dan tergolong langka, walaupun langkanya itu langka karena nggak laku ya. Itu ada peraturannya sendiri tetap. Karena GSX-S itu kalau dilihat secara langsung itu ganteng banget guys, nggak kayak di foto atau di video. Karena orang kan lihatnya langsung, secara langsung ya. Nah, kalau dari langsung itu emang ini motor keren banget. Apalagi ini udah ganti stang yang nunduk gitu ya, jadi cakep cuy. Nah jadi ya itu guys alasannya. Terus yang kedua itu emang karena waktu aku convert atau ubah ke GSX-R itu kan aku masih pakai GSX-S yang settingannya pakai stang RZR gini ya, stang nunduk gini ya, agak nunduk lah bisa dibilang. Nah ini tuh aku waktu itu emang lagi nyaman-nyamannya pakai GSX-S settingan begini, malah aku ubah ke GSX-R gitu. Jadi bisa dibilang aku belum bisa move on sama GSX-S yang settingannya begini gitu guys. Nah jadi itu jadi ini pertimbangan besar juga buat aku buat balik ke GSX-S dengan settingan seperti ini. Dan waktu itu juga aku lagi seneng-senengnya pakai riding pakai GSX-S, pakai stang RZR ini. Dan ya itulah guys, bisa dibilang gagal move on ya dari GSX-S itu. Dilihatnya tuh cakep parah. Mungkin nanti kalau pas berhenti aku kasih lihat kali ya penampakannya pakai stang RZR. Mungkin sebelumnya pernah aku liatin, cuma ini aku liatin lagi nanti. Waktu itu juga sebelumnya kan aku riding ke Petung Kriono ya, itu bisa dibilang riding terakhirku pakai settingan GSX-R. Nah itu aku juga agak keracunan sama GSX-S nya temenku. Punya temenku itu sebenarnya GSX-R itu cuma di convert jadi GSX-S gitu, dan itu ganteng parah ya kan settingannya begitu. Dan aku bisa dibilang agak keracunan sebenarnya, kok GSX-S makin dilihat makin ganteng gitu. Jadi itu masuk juga ke faktor pendorong kenapa aku balik ke GSX-S lagi. Dan faktor setelahnya itu karena GSX-S itu lebih kalau motor naked tuh dilihatnya lebih garang gitu guys menurutku ya. Itu opini pribadiku aja ya. Kalau motor naked itu dilihat lebih garang, lebih maco gitulah dilihatnya itu, daripada motor fairing yang cenderung gimana ya, lihatnya tuh kayak ngebosenin ya. Kalau buat aku loh, itu kalau buatku itu motor fairing ya dilihatnya tuh ngebosenin. Motor fairing 150 cc tapi ya, kalau 250 cc ke atas sih masih oke, karena
di jalan juga gak begitu banyak ya. Maksudnya tuh nggak sebanyak ini 150 cc gitu ya, nggak sebanyak motor fairing 150 cc gitu. Jadi ya untuk 150 cc motor fairing tuh banyak banget di jalan, jadi kayak ngebosenin gitu ya kan. Dan kalau motor naked apalagi GSX-S gini kan jarang banget tuh, jadi dilihatnya tuh nggak ngebosenin guys, karena beda sendiri gitulah bisa dibilang. Oke, masih bisa salip lah ini. Dan setelah itu tuh gak tahu kenapa ya, pas pakai settingan GSX-R itu kayak sering banget ada masalah sama koplingku ini. Jadi kopling tuh sering banget kendor atau lepas gitu. Mungkin karena kabel kopling GSX-S itu karena panjang kali ya. Jadi waktu pakai GSX-R kan stangnya jadi rendah tuh, jadinya kayak gimana ya, sering kendor gitu. Itu PR banget. Sedangkan pakai GSX-S ini belum pernah ngalamin kayak gitu guys. Bentar, aku mau berhenti di Indomaret ini dulu. Nah, fotonya tuh kayak, aduh, bentarnya tuh kayak gini, ganteng bet ya kan. Ya udah guys, aku mau belanja dulu. Oke, sampai mana tadi ya? Kabel kopling ya. Nah, permasalahannya tuh juga itu, kalau pas pakai settingan GSX-R itu ada trouble di ini guys, di kabel koplingnya. Jadi waktu pakai GSX-R kan stangnya jadi rendah tuh, dan sedangkan aku tadinya kan basicnya GSX-S dan masih pakai kabel kopling orinya. Itu tuh mungkin karena kabelnya tuh kepanjangan kali ya, dan aku nggak setting-setting lagi, jadinya gimana ya, kayak karena kepanjangan jadi kedorong-dorong gitu kali ya, mungkin dari settingan yang di bawah, jadinya sering kendor, kadang lepas gitu. Nah itu tuh sering banget guys, itu bener-bener sering. Jadi pernah waktu kemarin ke Dieng itu, nggak tahu aku kerekam apa enggak, kayaknya nggak kerekam, tapi pas ke Dieng itu jalan macet tuh, koplingku lepas cok. Kabel koplingnya tuh lepas gitu. Jadi bukan lepas ding, tapi kendor gitu. Jadi tiba-tiba motor tuh stalling ya kan. Nah pas stalling untungnya aku nggak panik sih. Aku langsung refleks pinggirin dikit, langsung kencengin, terus aku nyalain lagi motornya. Tapi untungnya pas udah pakai GSX-S ini nggak pernah ngalamin yang kayak gitu lagi gitu guys. Normal lah, enjoy semuanya, karena mungkin emang harus balik ke kodratnya kali ya. Emang udah kodratnya GSX-S, ya udah GSX-S gitu. Ya mungkin kalau yang mau convert ke GSX-R gitu, pikir-pikir ini juga ganti kabel gas sama kabel kopling guys. Ya walaupun emang bisa dipakai, cuma ya gitu, kurang enak jadinya karena kabelnya kepanjangan, bukan peruntukannya lah gampangnya. Dan faktor selanjutnya itu, aku kalau pakai GSX-S lebih pede buat ngebut-ngebut sama nikung-nikung daripada pas pakai GSX-R. Karena secara logika sebenarnya kalau pakai GSX-R kan lebih enak buat ngebut-ngebut, buat nikung-nikung ya guys, buat gitu-gituan lah pokoknya, buat pecicilan tuh lebih pede harusnya. Cuma aku lebih pede pecicilan pakai GSX-S ini. Mungkin itu sugesti doang ya, karena sebenarnya tuh gimana ya, kalau pakai GSX-R kan bener-bener aerodinamis ya guys, sedangkan pakai GSX-S ini angin nampek ke badan semua. Jadi pas aku ngerasa pakai GSX-S lebih pede buat ngebut, itu sebenarnya kecepatannya sama aja gitu. Misal kecepatan 80 nih, di GSX-R itu rasanya kayak biasa aja karena anginnya bener-bener kebelah sama fairingnya. Sedangkan pakai GSX-S anginnya tuh langsung ke badan semua guys. Jadi rasanya pakai GSX-S itu lebih ngebut ya kan. Mungkin itu sugesti aja, karena itu ya, karena angin tuh nampak semua, jadi kita rasanya tuh udah ngebut banget, padahal kecepatannya ya sama aja gitu. Karena pakai GSX-R itu anginnya kebelah banget tuh, bener-bener kebelah, jadi ya
rasanya nggak ada angin yang nabrak gitu ya guys. Ya mungkin faktornya sih itu aja ya, yang lain-lainnya sih nggak ngaruh-ngaruh banget, karena ini motor basically sama, cuma oh ya, cuma ini beda di tarikan bawahnya GSX-S itu lebih ngisi ya, lebih bisa cengat-cengat. Kalau GSX-R itu dia tarikan bawahnya kurang, tapi tarikan atasnya mantep banget. Pokoknya di RPM 7000 ke atas itu bisa langsung wuss gitu, kayak Ninja Super Kips gitu lah, kayak Open Kips gitu, cuma ya gak sekencang Ninja Super Kips juga ya. Pokoknya rasanya kayak gitulah guys, bisa nariknya itu pas di RPM atas itu enak sih sebenarnya, pas ngebut di jalan lurus itu enak, cuma kalau buat stop and go kurang. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja guys videonya, semoga aja durasinya singkat ya ini, karena aku ngomongnya tuh kayaknya ngalor ngidul gitu dan banyak yang diulang-ulang. Yaudah guys, terima kasih sudah menonton. Isradioga Minggat. Oh ya, jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen aja di bawah. Oke, bye. Ayla tuh malah ganteng kalau clean begitu ya looksnya, tinggal ganti velg, diceperin gitu, terus fitmentnya pas, nggak yang banyak tuh keluar gitu. Itu cakep barusan Aylanya. Ayla apa Agia itu sama aja guys.